Banyak hubungan bisnis langgeng orang Yahudi dimulai hanya dari obrolan kecil, makan sederhana, atau bahkan transaksi receh. Mereka tidak remehkan uang kecil, juga tidak anggap enteng orang baru. Karena bagi mereka, saya juga lulusan universitas, kerja sejak dini, dan tahu cara menabung. Tapi saldo saya baru saja sentuh 10 juta, sudah dihubungi bank, menanyakan cicilan. Saya bertanya gimana sih caranya kamu apapun yang dipegang jadi uang. Dia hanya tersenyum, aku nggak lebih hebat dari kamu, aku cuma belajar cara berpikir yang berbeda dari orang-orang Yahudi. Hari ini saya akan bagikan 14 pola pikir berharga yang disarikan dari kebijayaan ribuan tahun bangsa Yahudi. Sebuah bangsa yang jumlahnya tidak besar, namun selalu berada di pusat uang, inovasi, dan pengaruh global. Bukan karena mereka punya gen kaya, tapi karena mereka punya mindset kaya. Mindset itu bukan rahasia. Itu adalah cara memandang uang, memulai usaha, dan hidup yang bernilai jangka panjang dengan cara yang sangat berbeda. Jika Anda sedang mencari arah yang bijak di tengah godaan cepat kaya di luar sana, like video ini, tinggalkan komentar kecil, dan subscribe channel Buka Kunci Pikiran. Siapa tahu satu ide dalam video ini saja bisa membuka perjalanan baru untuk Anda. Mari kita mulai dari tempat segalanya benar-benar berawal. Pola pikir 1, pola pikir awal, semua kesuksesan berawal dari keyakinan. Anda tahu, produk khas orang Yahudi bukanlah parfum Prancis atau berlian Afrika Selatan, melainkan keyakinan, bukan keyakinan dangkal ala nanti juga baik, tapi keyakinan yang berakar, yang membuat seseorang bertindak seolah kesuksesan adalah keniscayaan, bukan keajaiban. Kisah kepala ikan dan pelajaran pertama. Al-Kisah, seorang pria naik kapal bersama seorang Yahudi. Melihat orang itu tampak cerdas, si pria bertanya, "Mengapa kalian, orang Yahudi, begitu pintar?" Orang Yahudi itu hanya tersenyum karena kami makan kepala ikan. Si pria penasaran. Dia membeli kepala ikan itu dengan harga $20. Setelah memakannya, baru tahu harga satu ekor ikan utuh cuma $15. Dia marah. "Kamu menipuku?" Orang Yahudi itu tetap tenang. Nah, lihat, kepala ikan sudah mulai bekerja, Anda mungkin tertawa. Tapi di balik tawa itu ada tamparan halus untuk pola pikir kita. Orang Yahudi tidak menjual ikan, mereka menjual pola pikir. Kesuksesan tidak dimulai dari uang, tapi dari apa yang Anda percayai. Percayakah Anda bahwa Anda layak sukses? Percayakah Anda bisa jago bisnis, meski dulu jeblok matematika, pernah gagal di pemasaran, atau bahkan sudah tutup 3 toko? Jika tidak percaya, Anda tak akan pernah memulai. Dan jika memulai tanpa keyakinan, Anda akan menyerah saat kesulitan datang. Orang Yahudi mengajarkan anaknya sejak kecil, meski kamu hanya punya $1, kamu bisa menciptakan jutaan dolar jika kamu percaya bisa melakukannya dan bertindak sampai akhir. Keyakinan itu tidak buta. Ia disertai aksi, pengetahuan, dan latihan. Tapi tanpa fondasi keyakinan, pengetahuan hanyalah puing, tak bisa membangun apapun. Saya dulu adalah orang yang tidak percaya. Saya pikir saya tidak cocok bisnis, saya malu bergaul, tidak tahu cara menetapkan harga, dan selalu merasa kurang modal. Hingga suatu hari saya dengar kalimat dari seorang guru Yahudi di YouTube, "Kamu miskin bukan karena kurang uang, tapi karena berpikir kamu akan selamanya seperti itu." Kalimat itu seperti tamparan halus yang menyadarkan. Saya sadar setiap kali saya berkata, "Saya tidak bisa," saya sudah menutup pintu peluang sebelum mencoba. Sejak itu saya ubah cara bicara. Saya belum bisa, tapi saya bisa belajar. Saya tidak punya modal besar, tapi saya bisa mulai dari yang kecil. Dan tahukah Anda, saat cara pikir berubah, hidup pun mulai berubah. Anda tidak butuh keyakinan yang terlalu besar, cukup keyakinan yang cukup kuat untuk melangkah satu langkah. Anda tidak harus percaya akan jadi miliarder, setidaknya tidak sekarang. Tapi Anda perlu percaya bahwa Anda bisa belajar, bisa berkembang,
bisa membangun sesuatu yang bermakna mulai dari posisi Anda sekarang dengan apa yang Anda punya. Karena seperti kata orang Yahudi, kesuksesan adalah hasil dari keyakinan kecil yang dipupuk dengan tindakan konsisten setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri, keyakinan apa yang Anda pegang? Jika Anda sering bilang, saya tidak jago hitungan, saya tidak punya kenalan, saya tidak cocok bisnis, coba balik. Saya bisa belajar sedikit demi sedikit setiap hari, saya bisa mulai dengan satu pelanggan pertama, saya bisa temukan gaya bisnis yang cocok untuk diri saya. Karena jika Anda percaya dengan benar, Anda akan bertindak berbeda, dan saat Anda bertindak berbeda, hasilnya tak akan sama lagi. Dan ketika Anda mulai percaya pada kemampuan sendiri, meski hanya sedikit, Anda akan mulai melihat peluang yang sebelumnya tak terlihat. Karena saat Anda berpikir berbeda, Anda akan melihat dunia dari sudut yang berbeda. Itulah pola pikir berikutnya yang ingin saya bagikan. Pola pikir 2, pola pikir terbalik, jangan ikut mayoritas jika ingin melompat. Anda perhatikan, kebanyakan orang memilih jalan yang mudah ditebak, lulus cari kerja stabil, buka toko kasih nama mutiara laut, investasi tunggu orang lain masuk dulu baru ikut. Dan saat semua orang berlari ke satu arah, anehnya peluang justru sering ada di arah sebaliknya. Orang Yahudi adalah maestro pola pikir terbalik. Dalam budaya Yahudi, anak-anak didorong untuk bertanya secara terbalik sejak dini. Jika semua orang bertanya bagaimana menjual lebih banyak, orang Yahudi bertanya, adakah cara agar tidak perlu menjual tapi pelanggan tetap ingin membeli? Mereka tidak suka berdesakan di keramaian, mereka mundur selangkah, amati, lalu mengemudikan ke arah yang sedikit orang lihat. Sebuah kisah kecil, sebuah manuver besar. Seorang pengusaha Yahudi masuk ke sebuah bank di New York. Dia pakai jas mahal, jam tangan berlian, buka dompet penuh saham, lalu dia lakukan hal yang membuat semua pegawai bank ternganga, saya mau pinjam $1. Seluruh ruangan tertawa. Tapi dia tenang mengajukan jaminan aset senilai 500.000. Setelah proses selesai, sang direktur bank penasaran bertanya, mengapa hanya meminjam $1? Dia menjawab ringan, saya butuh tempat aman untuk menyimpan aset selama setahun, menyewa safe deposit box di bank lain mahal. Di sini saya hanya bayar bunga $1, tak ada yang bisa berkata-kata lagi. Saat itulah seluruh sistem belajar dari seorang pemikir terbalik. Pola pikir terbalik bukan tentang melawan kerumunan, tapi tentang melihat apa yang mereka lewatkan. Anda tidak perlu jadi aneh hanya untuk tampil beda. Pola pikir terbalik sederhana saja, jangan menganggap segala sesuatu sudah benar. Jangan cepat percaya bahwa karena semua orang melakukannya, berarti itu yang harus dilakukan. Misalnya, saat semua orang buka kafe ramai di lokasi strategis, ada yang justru jual kopi take away lewat motor, lalu berkembang jadi waralaba. Saat seluruh pasar fokus pada iklan berbayar, ada startup yang justru berkembang lewat grup Facebook gratis dan jadi kekuatan di niche-nya. Praktekkan pola pikir terbalik dengan satu pertanyaan. Lain kali sebelum Anda melakukan sesuatu secara otomatis, berhenti dan tanya, bagaimana jika saya lakukan sebaliknya? Jika tidak beriklan, bagaimana cara membuat pelanggan datang? Jika tidak diskon, bagaimana membuat produk tetap laris? Jika tidak ikut mayoritas, ada jalur apa yang hanya saya lihat? Anda tidak butuh jawaban sempurna sekarang, cukup mulai dengan mengajukan pertanyaan yang tepat, perlahan, otak Anda akan menjadi radar yang mendeteksi peluang yang dilewatkan orang lain. Dalam era di mana semua orang bisa live stream jualan, buka shop online, atau investasi kripto menjadi berbeda, bukan untuk mengalahkan orang, tapi untuk mengurangi persaingan, mengurangi pemborosan energi, dan menonjol dengan sudut pandang unik Anda sendiri. Orang Yahudi tidak percaya kemenangan instan. Mereka percaya pada jalan yang sedikit dilalui, tapi efektif bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena mereka terbiasa berpikir berbeda dari hal-hal kecil. Dan saat Anda mulai melihat, berpikir, dan bertindak berbeda,
dunia akan membuka pintu-pintu baru, tapi di titik itu tantangan lain muncul. Bagaimana bermain sesuai aturan, tapi tetap bisa unggul 10 langkah di depan. Orang Yahudi tidak hanya berpikir terbalik, mereka juga tahu cara memanfaatkan aturan dengan legal, cerdik, dan efektif. Itulah konten berikutnya yang akan kita eksplorasi. Pola pikir 3, memanfaatkan aturan dengan integritas. Pahami hukum untuk ciptakan keunggulan. Orang kita bilang hukum itu untuk dicari celahnya. Orang Yahudi tidak mencari celah dengan mata tertutup. Mereka mempelajari setiap sudut hukum, lalu berjalan di jalur yang sedikit orang perhatikan. Mereka tidak melanggar, mereka memahami hukum lebih dari siapapun, dan karena itu mereka menguasai permainan. Kisah yang masuk buku teks ekonomi Romano dan 10.000 sarung tangan. Seorang pedagang Yahudi bernama Romano ingin impor 10.000 pasang sarung tangan premium dari Prancis ke AS Rikas. Saat dicek tarif bea masuk untuk sarung tangan pasangan ternyata sangat tinggi. Jika impor biasa, untungnya tipis. Orang lain mungkin mengeluh, orang biasa mungkin pasrah, tapi Romano tidak. Dia membagi seluruh kiriman menjadi 2. Kiriman pertama hanya sarung tangan kiri, dikemas seperti barang sisa, rusak, dikirim ke AS, dan tidak diambil tepat waktu. Hasilnya, bea cukai AS terpaksa melelang barang itu. Hampir tak ada yang minat. Romano datang dan membelinya kembali dengan harga sangat murah, hampir bebas bea. Sebulan kemudian, dia impor kiriman kedua, sarung tangan kanan, kali ini dikemas rapi, dokumen lengkap, dan lolos bea cukai dengan cepat. Hasilnya, Romano memegang 10.000 pasang sarung tangan premium dengan tarif bea terendah, bahkan mendapat untung tambahan dari lelang yang dia ciptakan sendiri. Ini bukan trik licik, ini strategi dari orang yang paham hukum. Dia tidak memalsukan dokumen, tidak menyuap, tidak berbuat curang, dia membaca hukum seperti peta dan menemukan rute yang tak diperhatikan orang. Dan tahukah Anda, ini tidak hanya terjadi dalam bisnis internasional, ini juga terjadi sehari-hari dalam cara kita mengelola pajak, melaporkan keuangan, menetapkan harga, atau merencanakan investasi. Orang Yahudi tidak belajar menghindari risiko. Mereka belajar mengendalikan risiko dengan pengetahuan. Dalam budaya bisnis mereka ada filosofi bagus. Yang gagal takut pada hukum. Yang biasa-biasa saja patuh pada hukum, tapi yang sukses mengubah hukum menjadi keunggulan. Bukan dengan melanggar, tapi dengan memahami lebih dalam dari orang lain. Apakah Anda membatasi diri dengan kurangnya pemahaman? Mungkin Anda bayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya, biaya marketing kena pajak 2 kali, tidak memanfaatkan insentif pajak untuk usaha kecil, atau melewatkan kesempatan menerbitkan faktur pajak di waktu yang tepat. Kenapa? Karena Anda pikir ribet amat, sementara orang Yahudi berpikir disinilah saya bisa lebih cepat tanpa melanggar. Pelajaran untuk pebisnis atau pemula. Anda tidak harus jadi pengacara, tapi Anda harus tahu regulasi dasar tentang pajak, asuransi, kontrak, cara merencanakan keuangan yang rasional, legal, dan optimal. Dan yang terpenting, pola pikirnya bukan menghindari hukum, tapi memanfaatkannya dengan cerdas. Saran sederhana untuk mulai hari ini, pilih satu masalah yang Anda hadapi di pekerjaan pajak, biaya operasional, ekspor, impor. Lalu jangan tanya bagaimana menghindarinya. Tapi tanya, adakah pasal dalam hukum yang mengizinkan saya melakukan ini dengan legal, yang jarang orang ketahui? Hanya dengan mengajukan pertanyaan itu, Anda sudah lebih dekat dengan pola pikir pengusaha cerdas. Kadang kemenangan besar bukan datang dari melakukan lebih banyak, tapi dari memahami lebih dalam dan berjalan lebih tepat. Tapi untuk paham dengan benar, Anda juga harus tahu, ubah bagian yang tepat, bukan ganti logo atau slogan setiap triwulan, tapi ubah bagian inti yang menyebabkan kemacetan. Itulah pola pikir keempat. Pola pikir 4, perbaiki akarnya dulu, bukan warna logonya. Pernah lihat kasus di mana kafe sepi pelanggan, tiba-tiba ganti papan nama, ganti cat, ganti slogan ke bahasa Inggris biar keren,
lalu pasang iklan grand opening untuk keempat kalinya tahun itu. Setelah beberapa minggu, pelanggan tetap sepi. Si pemilik menghela napas, kayaknya belum rezeki. Berkubah memang perlu, tapi orang Yahudi punya pandangan lain. Saat pohon layu, jangan salahkan cuaca, cek lagi akarnya. Kisah ayam dan pelajaran tentang memperbaiki titik yang tepat. Bowo, seorang peternak, lari ke rumah tetangganya panik, separuh ayam saya mati. Tetangganya bilang, mungkin pakannya. Coba ganti ke konsentrat gandum. Bowo ikuti. Besoknya 15 ekor lagi mati. Tetangganya berkata lagi, mungkin air minumnya terlalu dingin. Coba kasih air hangat. Bowo lanjutkan, tapi ayam tetap mati pelan-pelan. Akhirnya hanya tersisa beberapa ekor. Bowo sedih. Sisanya cuman sedikit. Kayaknya saya nyerah deh. Tetangganya dengan tenang menjawab, sayang sekali saya masih punya banyak saran yang belum sempat kasih tahu. Kisah ini lucu, tapi sangat relevan. Karena dalam bisnis seperti peternakan, banyak orang terus berubah tanpa benar-benar tahu apakah mereka memperbaiki tempat yang tepat. Memperbaiki dengan tidak bijak bisa merusak bagian yang masih bagus. Orang Yahudi tidak buru-buru menghancurkan dan membangun ulang. Mereka ajukan pertanyaan, apa yang benar-benar rusak dan apa yang masih berfungsi baik. Jika tim penjualan lemah, jangan buru-buru ganti produk. Jika produk bagus tapi pelanggan tidak kembali, mungkin masalahnya ada di layanan purna jual. Jika pelanggan percaya tapi pendapatan turun, mungkin biaya operasional menggerogoti keuntungan. Dalam sistem apapun, bisnis, keuangan, pribadi, hubungan yang perlu diperbaiki biasanya tidak terletak di tempat yang paling terlihat. Yang sukses memperbaiki roda gigi yang macet bukan menghancurkan seluruh mesin. Orang Yahudi menganalogikan bisnis seperti jam mekanik. Jika jarum tidak berputar, mereka tidak buang jamnya. Mereka buka, lihat roda gigi mana yang macet, bagian mana yang kering oli. Perbaiki titik yang tepat, seluruh sistem berjalan seperti baru. Jika setiap merasa salah langsung ganti total, lama-lama Anda tidak akan lagi mengenali diri sendiri. Pelajaran untuk anak muda yang memulai usaha atau bingung dengan karier, jangan buru-buru ganti bidang jika belum tahu mengapa belum berkembang. Jangan buru-buru keluar dari pekerjaan jika belum paham apa yang perlu dipelajari lagi. Jangan buru-buru ganti tampilan website jika produk belum benar-benar selesaikan masalah pelanggan. Berhenti sejenak dan tanyakan 3 hal. Inti dari yang sedang saya lakukan ini apa? Apa yang berjalan baik dan mengapa? Masalah sebenarnya di mana dan mengapa muncul hanya ketika Anda paham akarnya, Anda tidak takut mengubah daunnya. Saran kecil untuk mulai perbaiki tempat yang tepat jika Anda sedang berbisnis, pilih satu metrik terpenting, misalnya jumlah pelanggan yang kembali. Lalu buat diagram sebab akibat mengapa metrik itu buruk, jangan menebak, cari bukti. Mungkin Anda temukan pelanggan tidak kembali karena tidak ingat nama merek, bukan karena harga mahal. Atau mereka komplain soal sikap karyawan, bukan minumannya. Saat Anda perbaiki akarnya, seluruh pohon akan menghijau kembali. Tapi mengetahui akar yang salah dan memperbaikinya baru setengah masalah. Sisanya, Anda harus cukup teguh dengan pilihan yang sudah diambil, karena dalam perjalanan ini akan muncul banyak godaan. Tawaran cepat kaya, strategi ajaib yang sukses di orang lain, atau jalan yang terdengar lebih mudah. Dan jika Anda selalu belok setiap kali lihat kelinci lewat, Anda bisa kehilangan tupai yang sedang dikejar. Itulah pola pikir kelima. Pola pikir 5, pilihan setiap hari, benih yang menentukan nasib. Ada kutipan orang Yahudi yang saya ingat terus, kamu tidak perlu menentukan nasibmu dalam satu hari. Kamu hanya perlu membuat pilihan yang lebih baik setiap hari. Kedengarannya ringan, tapi itu kebenaran yang serius. Karena sebagian besar nasib tidak ditentukan oleh satu peristiwa besar, tapi oleh ratusan pilihan kecil setiap hari. Kisah 3 pria di penjara dan 3 nasib berbeda. Orang Yahudi punya cerita lucu tapi mendalam. 3 pria akan dipenjara selama 3 tahun. Sebelum masuk, masing-masing boleh bawa 1 barang. Orang Amerika pilih 3 bungkus rokok.
Orang Prancis pilih seorang wanita cantik. Orang Yahudi pilih ponsel yang bisa terhubung keluar. 3 tahun kemudian, orang Amerika keluar pertama berteriak, "Api!" 3 tahun tanpa korek api, dia tidak bisa hisap sebatang pun. Orang Prancis keluar bersama si wanita, menggendong satu anak dan hamil anak kedua. Pilihannya berbuah, tapi agak repot. Orang Yahudi, dia keluar jabat tangan sipir penjara, lalu naik mobil mewah yang sudah menunggu. Karena selama 3 tahun itu, dia gunakan ponselnya untuk menjaga jaringan, berinvestasi, dan menjalankan bisnis dari jauh. Memilih dengan benar kadang hanya tentang berpikir sedikit lebih jauh. Pilihan tidak selalu jelas, sering tersembunyi dalam hal kecil. Pilih tidur tambah 15 menit atau bangun baca buku 15 menit. Pilih habiskan uang akhir pekan atau tabung untuk ikut kursus. Pilih percaya pada ketakutan atau percaya pada kemungkinan baru dalam diri masing-masing. Setiap hari terdengar kecil, tapi terkumpul dalam 1, 3, 10 tahun, Anda akan berada di tempat yang sama sekali berbeda. Efek compound, perbedaan 1% setiap hari. Orang Yahudi percaya pada kekuatan efek compound. Jika setiap hari Anda maju 1%, setelah setahun Anda tidak hanya 365% lebih baik, tapi hampir 3.800% lebih baik. Tapi jika setiap hari Anda menurun 1%, setelah setahun Anda akan mencapai titik terendah. Seperti tabungan, semakin lama bunganya menghasilkan bunga. Begitu juga pola pikir dan tindakan. Pilihan hari ini adalah suku bunga untuk masa depan Anda. Pelajaran aksi, bagaimana memilih lebih baik setiap hari, tidak perlu perubahan dramatis. Cukup 3 hal kecil setiap hari, bangun 15 menit lebih awal untuk lebih proaktif, catat satu hal yang dipelajari hari ini, tolak satu kebiasaan buruk, ganti dengan yang positif. Karena pada akhirnya orang sukses bukan yang membuat satu keputusan hebat. Mereka adalah yang membuat pilihan kecil tapi benar, berulang-ulang tanpa henti. Orang Yahudi tidak memilih yang nyaman, mereka memilih yang efektif. Segelas anggur hari ini bisa membuat rileks, tapi satu halaman buku hari ini bisa mengubah masa depan. Makan mewah bisa bahagiakan Anda beberapa jam, tapi investasi yang tepat bisa bebaskan Anda seumur hidup. Orang Yahudi mengajarkan anaknya jangan pilih apa yang membuatmu nyaman, pilih apa yang membawamu lebih jauh. Jadi jika ingin mengubah hidup, jangan hanya lihat tujuan besar. Mulailah dari satu pilihan tepat hari ini, dan salah satu pilihan terpenting bukan tentang berapa banyak uang yang dimiliki, tapi bagaimana memandang uang. Orang Yahudi tidak mendewakan uang, tapi mereka percaya cara Anda menggunakan uang adalah cara Anda hidup. Dan itulah pola pikir ke-6. Pola pikir 6, uang adalah cermin karakter, bukan sekadar angka. Uang itu apa? Bagi banyak orang, ia alat. Bagi yang lain, ia tujuan. Tapi bagi orang Yahudi, uang adalah cermin. Cermin memperlihatkan wajah, uang memperlihatkan karakter. Kisah 3 pria dan uang yang menghilang. 3 orang Yahudi bepergian di hari Sabat, hari suci, di mana dilarang membawa uang. Mereka kumpulkan uang dan titipkan pada satu orang. Keesokan harinya, uang itu hilang. Tak ada yang mengaku, tak ada bukti, tak ada yang bisa membuktikan apapun. Akhirnya mereka menghadap seorang rabi guru untuk meminta keadilan. Tapi sang rabi tidak bertanya soal uang. Dia ceritakan sebuah kisah. Ada seorang gadis yang bertunangan, tapi kemudian jatuh cinta pada pria lain. Dia membatalkan pertunangan dengan penuh penyesalan dan kejujuran. Sang mantan tunangan hanya mendoakannya bahagia. Beberapa waktu kemudian, si gadis diculik. Saat penculik mendengar kisah itu, ia terharu dan membebaskannya. Sang rabi berhenti dan bertanya pada ketiga pria itu, menurut kalian dalam cerita itu siapa yang paling terpuji? Pria pertama berkata, si mantan tunangan karena lapang dada. Pria kedua berkata si gadis karena berani jujur. Pria ketiga mencibir
Si penculik bodoh sekali, harusnya tahan si gadis untuk minta tebusan. Sang rabi menatap pria ketiga dan menunjuknya sebagai yang mengambil uang, karena dia hanya melihat uang, sementara yang lain melihat manusia. Uang tidak buruk, tapi cara Anda memperlakukannya menunjukkan siapa Anda. Orang Yahudi tidak mendewakan uang, juga tidak takut padanya. Mereka ajarkan anak, uang tidak punya moralitas, tapi orang yang memegangnya punya atau tidak. Anda kaya belum tentu mulia, Anda miskin belum tentu jahat. Tapi cara Anda mencari, menjaga, dan menggunakan uang tidak pernah berbohong. Orang Yahudi melihat uang dengan 3 pertanyaan inti. Dengan cara apa saya mencari uang ini? Apakah transparan, menciptakan nilai, halal? Kemana saya menghabiskan uang ini? Apakah cerdas, bermanfaat, mencerminkan prioritas yang benar? Jika suatu hari saya punya banyak uang, saya akan menjadi orang seperti apa? Jawabannya tidak ada di masa depan, ia ada dalam setiap keputusan yang Anda buat hari ini. Uang adalah alat, bukan ukuran kehormatan. Orang sering bertanya, penghasilanmu berapa? Orang Yahudi bertanya, berapa banyak integritas yang kamu pertahankan saat mendapatkan uang itu? Anda bisa dapat untung besar, tapi juga bisa kehilangan kepercayaan yang tak tergantikan. Mereka percaya reputasi tidak ada di rekening bank, tapi ada dalam cara orang menyebut nama Anda saat Anda tidak ada. Pelajaran nyata, cara menggunakan uang mencerminkan nilai hidup. Ada yang saat kaya, mulai pamer mobil, barang mewah, pesta mahal. Ada juga yang saat punya lebih, justru buka beasiswa, bayar gaji tepat waktu, investasi pada pengalaman untuk anak, atau hidup lebih baik pada diri sendiri dan sekitar. Uang tidak mengubah orang. Ia memperbesar orang yang sebenarnya. Orang Yahudi tidak menilai seseorang saat miskin, tapi saat mereka punya terlalu banyak. Karena saat Anda punya sedikit uang, Anda selektif dengan setiap rupiah. Saat Anda punya banyak, Anda mulai menunjukkan diri lewat cara membelanjakan. Anda gunakan uang untuk pamer atau untuk menabur, untuk membuktikan nilai atau menciptakan nilai. Jawabannya ada di rincian pengeluaran bulanan Anda. Dan saat Anda paham, uang adalah alat, cermin, dan ujian, Anda tidak akan takut memulai dari hal kecil. Karena orang Yahudi percaya $1 dari kerja jujur lebih berharga dari $1 juta kotor. Dan dari ketekunan menghargai hal kecil itulah mereka membangun budaya bisnis yang kokoh. Mari lanjut ke pola pikir berikutnya. Pola pikir 7, $1 pun berharga, jangan remehkan yang paling kecil. Ada pepatah Yahudi yang singkat tapi menyadarkan generasi yang ingin cepat kaya. Siapa meremehkan koin kecil, lambat laun akan menjatuhkan tumpukan harta besar. Kedengarannya bijak tua, tapi jika Anda pernah mulai dari nol, Anda akan paham. $1 bukan cuma uang. Ia adalah pelajaran, ukuran sikap, langkah pertama sebuah perjalanan. Kisah anak laki-laki dan dolar yang terhormat. Seorang anak Yahudi bernama Bima pulang sekolah lihat papan di depan rumah. Butuh pemotong rumput bayaran $1. Tanpa ragu, dia ketuk pintu. Seorang nenek keluar. Bima sopan berkata, saya lihat papan ini, saya bisa melakukannya. Sang nenek ragu, tapi saya cuma bisa bayar $1. Kamu yakin? Bima tersenyum, tenang nek, $1 atau berapapun saya akan potong dengan rapi. Malamnya, dia ceritakan pada orang tua. Ayahnya mendengarkan lalu mengangguk, kamu orang Yahudi sejati karena kamu paham nilai tidak terletak pada jumlah uang, tapi pada sikap terhadap pekerjaan itu. Orang Yahudi tidak menilai Anda dari pekerjaan apa, tapi dari sikap seperti apa Anda melakukannya. $1 tidak membuat kaya, tapi cara Anda mendapatkan $1 itu bicara banyak. Apakah Anda sabar, hormati kerja keras? Anggap pekerjaan kecil sebagai peluang bertumbuh. Orang Yahudi ajarkan anak, jangan tolak peluang hanya karena kecil. Pohon oak terhebat pun mulai dari biji kecil. Dalam bisnis tidak ada yang sepele jika Anda melakukannya dengan cukup baik. Anda bisa cuman pelayan di kafe,
Tapi jika Anda cuci gelas lebih bersih, ingat nama pelanggan, sapa dengan senyuman tulus, Anda sedang menabur benih untuk masa depan sendiri. Tidak ada yang sukses karena mengumpulkan pekerjaan besar, orang sukses karena melakukan hal kecil dengan baik, berulang setiap hari. Pelajaran nyata, mulailah dengan apa yang Anda punya. Anda bisa mulai ngeblok dari satu tulisan pendek, belajar investasi dari 50.000, bangun personal branding dari video pertama, tapi hanya jika Anda serius dari langkah terkecil, Anda layak menerima peluang yang lebih besar. Orang Yahudi tidak malu melakukan pekerjaan kecil karena mereka tahu nilainya. Tahukah Anda, banyak pedagang Yahudi sukses masih mengecek stok sendiri, catat pembukuan manual, dan tidak segan tanya pada akuntan mengapa biaya kertas naik bulan ini, bukan karena pelit, tapi karena mereka paham jika tidak bisa mengelola uang kecil, lambat laun Anda akan kalah dengan uang besar. $1 kadang adalah ujian diam-diam tentang karakter. Maukah Anda melakukan pekerjaan itu untuk $1? Anda tepati janji pada pelanggan meski pesanannya kecil. Anda perhatikan biaya kecil dalam proyek Anda. Jika iya, Anda sedang membangun fondasi yang lebih kokoh dari 90% orang di luar sana. Karena orang Yahudi paham, kesuksesan bukan dari melakukan hal besar, tapi dari cukup baik dan profesional meski tak ada yang lihat. Dan berkat pola pikir itu, mereka membuka diri pada siapapun yang punya nilai sama terlepas latar belakang, warna kulit, atau agama. Karena dalam bisnis, mereka tidak tanya, kamu siapa? Tapi bisakah kita menang bersama? Mari lanjut ke pola pikir ke-8. Pola pikir 8, kolaborasi tanpa prasangka, yang penting kompatibel bukan sama. Di dunia bisnis, ada tipe orang yang umum hanya mau kerjasama dengan yang mirip diri sendiri, cocok seirama, jika tidak tolak halus dengan kalimat mungkin belum jodoh. Orang Yahudi berbeda. Mereka tidak pilih mitra berdasarkan etnis, agama, atau bahkan gaya bicara. Mereka hanya tanya, dapatkah orang ini bersama saya menciptakan nilai yang nyata? Mereka percaya pada kolaborasi yang punya tujuan, bukan kesamaan yang membuat nyaman. Seseorang dari India bisa buka pintu ke pasar Asia, seseorang Amerika Latin bisa bantu produk lebih cocok dengan budaya lokal, seseorang kulit berwarna di Afrika Selatan bisa jadi jembatan ke seluruh ekosistem yang tak pernah Anda jangkau. Orang Yahudi tidak takut perbedaan, karena mereka paham perbedaan adalah sumber daya, bukan hambatan. Kisah pedagang Yahudi di pasar Timur Tengah, seorang pedagang Yahudi khusus rempah. Setiap tahun dia ke pasar Timur Tengah untuk beli barang. Pertama kali, dia dipandang curiga oleh pedagang lokal karena agama, penampilan, dan bahasa berbeda, tapi dia tidak paksa diri untuk jadi seperti mereka. Dia dengarkan, hafal setiap rempah, tanya dengan tulus, rempah ini untuk masakan apa, bagaimana cara orang lokal mengolahnya. Beberapa bulan kemudian, dia bukan cuma pelanggan tetap, tapi jadi perantara yang bantu para pedagang itu jual barang ke Eropa. Dari orang asing, dia jadi penghubung. Orang Yahudi ajarkan anak, jangan kolaborasi karena merasa nyaman, kolaborasi karena cocok. Mereka tidak pilih rekan karena enak diajak main, tapi karena bisa diajak bekerja. Bukan karena sama, tapi karena saling melengkapi dan maju bersama. Anda bisa berbeda, tapi jika Anda pegang integritas, tepati komitmen, bagi tujuan yang sama, mereka akan jabat tangan Anda. Pelajaran untuk pemula, singkirkan prasangka, simpan peluang. Mungkin Anda lewatkan rekan bagus hanya karena dia pendiam, dia tidak biasa dengan startup, atau dia bukan lulusan kampus top. Tanyakan, apakah orang ini punya keunggulan yang tidak saya punya? Apakah dia punya jaringan, sudut pandang, atau keahlian yang melengkapi saya? Bisnis bukan kontes kepribadian atau kesamaan selera. Ia adalah permainan sinergi. Orang Yahudi bahkan bisa berjabat tangan dengan rival jika waktunya tepat. Mereka tidak menyimpan dendam,
tidak mempertahankan ego, tidak biarkan masa lalu halangi masa depan, karena mereka percaya satu jabat tangan di waktu yang tepat lebih berharga dari 10 tahun bersaing tanpa arti. Kesuksesan tidak datang dari bermain sendirian. Ia datang dari memilih orang yang tepat untuk berjalan jauh bersama. Saran kecil untuk perluas kolaborasi. Setiap kali bertemu orang baru, jangan tanya, apakah orang ini seperti saya? Tanya, dapatkah orang ini membantu saya melihat apa yang belum pernah saya lihat? Jika jawabannya, ya, jangan ragu, buka hati, dengarkan, dan mulai dari satu hal kecil, karena tahukah Anda, banyak hubungan bisnis langgeng orang Yahudi dimulai hanya dari obrolan kecil, makan sederhana, atau bahkan transaksi receh. Mereka tidak remehkan uang kecil, juga tidak anggap enteng orang baru, karena bagi mereka